Perusahaan dapat melaporkan keuntungan atau kerugian miliaran rupiah hanya karena perubahan nilai investasi, bahkan tanpa menjual aset apapun. Dalam standar akuntansi modern, perubahan harga pasar dapat langsung memengaruhi laba rugi perusahaan. Artinya, nilai investasi tidak hanya memengaruhi aset, tetapi juga memengaruhi persepsi kinerja perusahaan di laporan keuangan. Satu keputusan klasifikasi investasi dapat menentukan apakah perubahan nilai yang dicatat sebagai laba, rugi, atau hanya disajikan di dalam ekuitas. Disinilah pemahaman mengenai investasi menjadi penting dalam analisis akuntansi dan juga keuangan. Pada video ini akan dibahas materi investasi berdasarkan PSAK 71 dan juga PSAK 50. Pembahasannya meliputi investasi utang dengan biaya perolehan diamortisasi, investasi utang untuk diperdagangkan, opsi nilai wajar, investasi ekuitas, isu pelaporan lainnya, dan juga terdapat studi kasus real perusahaan Indonesia. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya. Kalau kita bicara investasi dalam akuntansi, ini tidak hanya soal menaruh dana untuk mendapatkan keuntungan saja. Semua sudah diatur dalam standar, terutama PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Kemudian ada PSAK 50 untuk penyajian dalam laporan keuangan. Lalu pertanyaannya, apa yang paling penting dalam akuntansi investasi? Jawabannya ada di 3 hal, yaitu klasifikasi, pengukuran, dan juga pengakuan laba rugi. Kenapa sih harus diklasifikasikan? Karena dalam PSAK 71, investasi itu tidak dilihat dari bentuknya saja, tapi dari tujuan perusahaan memegang investasi tersebut dan bagaimana arus kasnya dihasilkan. Artinya, dua investasi yang bentuknya sama bisa dicatat dengan cara yang berbeda kalau tujuannya berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke investasi utang. Contohnya kayak obligasi, sukuk, dan juga surat utang. Karakteristik utamanya tidak memberikan kepemilikan, tapi memberikan bunga. Artinya, kita bukan pemilik perusahaan, melainkan pemberi pinjaman saja. Nah, sekarang yang paling penting, kenapa tujuan investasi itu menentukan pencatatan? Misalnya, perusahaan membeli obligasi. Kalau tujuannya itu ditahan sampai jatuh tempo, maka fokusnya itu adalah menerima bunga dan pengembalian pokoknya saja. Jadi yang penting adalah arus kasnya gitu. Tapi kalau tujuannya itu untuk diperdagangkan lagi, maka fokusnya itu berubah jadi mencari keuntungan dari perubahan harganya. Jadi yang penting itu adalah nilai pasar. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, tujuan investasi itu menentukan apakah kita fokusnya ke arus kas atau harga pasar. Dan ini akan langsung mempengaruhi cara pencatatan di laporan keuangan. Selanjutnya ada investasi utang, biaya perolehan diamortisasi. Kita mulai dari investasi utang dengan metode biaya perolehan amortisasi. Nah, investasi utang adalah investasi di mana perusahaan ini memberikan dana kepada pihak lain, misalnya melalui obligasi, dan sebagai imbalannya akan menerima bunga serta pengambilan pokok di masa depan. Pada metode biaya perolehan diamortisasi, investasi dicatat berdasarkan harga perolehannya, kemudian disesuaikan secara bertahap selama periode investasi. Penyesuaian ini dilakukan sampai nilai investasi tersebut mendekati nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Perlu dipahami bahwa harga pembelian obligasi tidak selalu sama dengan nilai nominalnya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, perusahaan membeli dengan harga lebih tinggi yang disebut premi, atau membeli dengan harga lebih rendah yang disebut diskonto. Selisih antara harga beli dan nilai nominal ini tidak langsung diakui, tetapi diamortisasi secara bertahap selama masa investasi. Artinya, penyesuaian dilakukan sedikit demi sedikit setiap periode.
Tujuan dari amortisasi ini adalah agar pendapatan bunga yang diakui setiap periode menjadi lebih wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli obligasi dengan harga 105 juta, sedangkan nilai nominalnya 100 juta, maka terdapat premi sebesar 5 juta. Nah, premi ini tuh akan diamortisasi selama masa obligasi, sehingga nilai investasi secara bertahap akan turun menuju 100 juta saat jatuh tempo. Jadi, intinya metode ini tuh adalah nilai investasi disesuaikan secara bertahap dan tidak langsung berubah secara drastis. Selanjutnya ada investasi utang nilai wajar melalui laba rugi. Nah, kita masuk ke investasi utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jenis investasi ini tuh biasanya dimiliki untuk tujuan perdagangan atau jangka pendek. Artinya, perusahaan membeli investasi bukan untuk disimpan sampai jatuh tempo, tapi untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Pada metode ini, investasi selalu dinilai berdasarkan nilai wajar, yaitu harga pasar saat ini. Jika harga pasar berubah, maka nilai investasi juga harus disesuaikan. Perbedaan utama dengan metode sebelumnya itu adalah perubahan nilai investasi langsung diakui dalam laba rugi. Contoh sederhananya, jika perusahaan membeli obligasi seharga 100 juta, kemudian pada akhir periode nilai pasarnya menjadi 110 juta, maka terdapat keuntungan sebesar 10 juta. Keuntungan ini itu langsung dicatat dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika nilai pasar turun menjadi 90 juta, maka kerugian sebesar 10 juta juga langsung diakui dalam laba rugi. Hal ini membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini, tetapi juga menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih fluktuatif. Jadi inti dari metode ini tuh adalah nilai investasi mengikuti harga pasar dan setiap perubahan langsung memengaruhi laba rugi. Untuk lebih memperjelas, kita bandingkan kedua metode ini. Pada biaya perolehan diamortisasi, nilai investasi berubah secara bertahap dan cenderung stabil, sedangkan pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai investasi bisa berubah setiap periode mengikuti harga pasar. Akibatnya, laba perusahaan pada metode nilai wajar itu cenderung lebih naik turun dibandingkan metode diamortisasi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep penting dalam PSAK 71, yaitu opsi nilai wajar. Kenapa sih opsi ini tuh ada? Karena dalam praktiknya sering terjadi yang disebut accounting mismatch. Artinya, ada aset yang dicatat dengan biaya perolehan, tapi kewajiban atau instrumen lain itu dicatat dengan nilai wajar. Hasilnya jadi tidak sinkron. Misalnya nih, nilai investasi sebenarnya naik, tapi di laporan itu tidak berubah. Sementara kewajibannya itu berubah mengikuti nilai pasar. Nah, ini membuat laporan keuangan itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini, di PSAK 71 sudah memberikan pilihan, yaitu dengan menggunakan nilai wajar. Artinya, nilai investasi selalu mengikuti harga pasar gitu. Jadi perubahan nilai langsung diakui gitu. Kenapa ini direkomendasikan? Karena memberikan informasi yang lebih relevan dan realistis, investor jadi bisa melihat nilai saat ini gitu, bukan hanya nilai di masa lalu. Tapi ada konsekuensinya. Laporan keuangan itu nanti menjadi lebih fluktuatif gitu. Nah, perusahaan harus bisa memilih gitu. Apakah mau yang stabil biaya perolehannya atau mau yang realistis nilai wajar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke investasi ekuitas, yaitu saham. Berbeda dengan investasi utang, di sini kita punya kepemilikan perusahaan. Karakteristiknya tidak ada bunga tetap,
hasilnya itu tergantung kinerja perusahaan dan nilainya itu berubah mengikuti pasar. Nah, dalam PSAK 71, investasi saham ini umumnya diukur dengan nilai wajar. Kenapa? Karena nilai saham itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar gitu. Klasifikasinya, nilai wajar itu melalui laba rugi, FVTPL atau melalui OCI gitu. Perbedaannya ada di pengakuannya. Kalau lewat laba rugi itu langsung mempengaruhi laba. Kalau lewat OCI itu ditahan dulu gitu. Nah, saat pembelian kita bisa menjurnal dengan akun yaitu investasi saham pada kas. Tapi yang paling penting itu adalah setelahnya. Karena setiap perubahan harga saham bisa langsung mempengaruhi laporan keuangan. Intinya, investasi utang itu fokus pada arus kas bunga. Sedangkan investasi ekuitas itu fokusnya pada nilai dan pertumbuhan. Dan semua itu diatur dalam PSAK 71, terutama dalam hal klasifikasi, pengukuran, dan juga pengakuan. Artinya, laporan keuangan investasi itu tidak hanya mencerminkan hasil, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dari waktu ke waktu. Pada periode 2021 hingga 2022, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk melakukan ekspansi investasi pada berbagai entitas teknologi dan ekosistem digital. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam sektor teknologi, layanan digital, dan juga ekonomi berbasis platform. Kemudian, pada tanggal 11 April 2022, Goto resmi melakukan Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO, perhatian investor dan pasar meningkat terhadap nilai investasi dan valuasi perusahaannya. Dalam struktur investasinya, Goto memiliki investasi pada beberapa entitas asosiasi dan portofolio investasi lainnya. Sebagian investasi tersebut diukur menggunakan pendekatan nilai wajar atau fair value, yang artinya nilai investasi akan menyesuaikan dengan kondisi dan harga pasar yang berlaku. Karena menggunakan nilai wajar, perubahan harga pasar secara langsung memengaruhi nilai investasi yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Jika nilai investasi meningkat, maka perusahaan mencatat keuntungan nilai wajar. Sebaliknya, jika nilai investasi menurun, perusahaan mencatat nilai kerugian nilai wajar. Pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut. Jika nilai investasi naik, maka jurnalnya adalah investasi pada keuntungan nilai wajar. Sedangkan jika nilai investasinya turun, jurnalnya adalah kerugian nilai wajar pada investasi. Dampak dari metode ini menyebabkan laporan laba rugi perusahaan menjadi sangat fluktuatif. Perubahan kondisi pasar dapat membuat laba perusahaan naik atau turun secara signifikan, meskipun aktivitas operasional perusahaan tidak banyak berubah. Akibatnya, perusahaan dapat terlihat mengalami kerugian besar karena penurunan nilai investasi. Walaupun arus kas operasional dan kegiatan bisnis utama sebenarnya masih berkembang. Berdasarkan PSAK 71, instrumen investasi seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Dalam klasifikasi ini, seluruh perubahan nilai investasi langsung diakui ke dalam laba rugi periode berjalan. Hal penting dari PSAK 71 adalah perusahaan tidak perlu menunggu investasi dijual untuk mengakui keuntungan atau kerugiannya. Selama nilai pasar berubah, maka laporan keuangan juga ikut berubah. Secara ekonomi, kondisi ini menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, laba perusahaan menjadi volatil atau mudah berubah. Kedua, kinerja perusahaan terlihat tidak stabil karena dipengaruhi pergerakan pasar investasi. Dan yang ketiga itu investor harus mampu membedakan antara laba operasional perusahaan dengan laba atau rugi yang berasal dari perubahan nilai investasi. Karena itu,
Dalam menganalisis perusahaan teknologi seperti Goto, investor tidak cukup hanya melihat laba bersih, tetapi juga harus memahami sumber laba tersebut dan bagaimana investasi dilaporkan berdasarkan standar akuntansi.